Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Ini semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Judul renungan pagi ini saya beri judul, Selalu Andalkan Tuhan. Terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 14, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ketika Raja Asa mulai mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Ketika Raja Asa berperang, Tuhan membuat semuanya berhasil. Karena Raja Asa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang menjadi andalannya. Ada yang mengandalkan harta dan kekayaannya, ada yang mengandalkan status atau jabatannya, ada juga yang mengandalkan intelektualnya yang tinggi, kepintarannya. Bahkan ada juga yang mengandalkan keindahan atau parasnya secara fisik. Hal-hal itu tidak sepenuhnya salah. Namun bila kita mulai mengandalkan semuanya itu dan melupakan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, maka ketika masalah, cobaan, sakit penyakit menimpa kita, kita pasti akan menjadi seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab kenyataannya tidak ada yang bisa diandalkan dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengandalkan Kristus di dalam kita menghadapi masalah persoalan di dalam dunia ini. Namun sayangnya banyak orang mengandalkan Tuhan, namun tidak sampai akhir hidupnya dia mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memulihkan pekerjaannya, usahanya, Tuhan memberkati rumah tangganya, keluarganya, mereka mulai melupakan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan melihat kehidupan Raja Asa. Raja Asa adalah salah satu contohnya. Alkitab mencatat Raja Asa pada awal hidupnya begitu setia mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, sehingga membuat dirinya selalu mengalami kemenangan setiap kali dia pergi berperang. Dan Tuhan memberikan kemenangan dan keamanan baginya. Tapi sayangnya hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Raja Asa mulai hidup tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kemenangan demi kemenangan itu membuat dirinya mulai bersandar kepada kekuatannya sendiri. Bahkan pada saat berperang melawan Baesa, Raja Israel, Raja Asa mengandalkan Ben-Hadad, Raja Aram. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 16, ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Mari, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kala Iyon dan Abel Maim
dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Bukan hanya itu saja, ketika Raja Asa mengalami penyakit di kakinya, dia tidak meminta pertolongan Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan yang daripada Tuhan lagi. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 16, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka pertahankanlah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, malah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan memulihkan keadaan kita, keluarga kita, usaha kita, jangan sampai hal-hal itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi kita harus semakin membawa kehidupan kita mendekat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sepanjang hari ini jangan kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang akan terjadi, yang akan kita alami di hari ini. Puji Tuhan, itulah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah di sepanjang hidup kami selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan sampai akhir kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, rumah tangga mereka Tuhan memberkati. Jika ada yang sakit pada saat pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau
yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku.